Dari aktivitas ternak kambing domba itu pasti ada yang namanya limbah. Iya, betul. Ya, entah itu limbah kotorannya, karena saya pakai pakan hijauan itu kan pasti ada limbah sisaan pakan hijauannya. Daripada itu tidak dioptimalkan, maka saya optimalkan dari pupuk. Orang itu kadang takut bertani karena nggak punya pupuk. Iya. Saya punya pupuk. Nah, modal utamanya kan itu. Berangkat dari pupuk itu kan bisa lari kemana-mana. Kalau nggak punya pupuk, ongkosnya berat sekali. Nah, akhirnya bisa termanfaatkan dengan optimal. Warga Taniling, kembali lagi bersama saya Rizky Pratama di channel Taniling TV, channel yang membahas seputar dunia pertanian dan peternakan. Oke, sebelum itu teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update mengenai ide dan inspirasi seputar dunia pertanian dan peternakan. Oke, kita sudah ada di 78 Farm. Nah, nanti kita akan belajar mengenai konsep integrated farming. Integrated farming adalah suatu pertanian terpadu yang menggabungkan antara pertanian dan peternakan menjadi satu kesatuan. Nah, sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan keefektifan produksi serta tetap menjaga lingkungan. Oke, langsung saja kita nanti akan belajar langsung dengan Pak Bayu sebagai owner 78 Farm. Ayo ikuti saya. Saat ini kita sudah ada di dalam kandang 78 Farm dan di samping saya ini ada Pak Bayu. Selamat siang Pak Bayu. Selamat siang Mas. Salam kenal, saya Rizky Pak. Mas Rizky, terima kasih sudah berkenan hadir. Ya. Nah, beliau ini adalah owner dari 78 Farm. Mungkin boleh kenalan dulu Pak sama warga Taniling Pak. Selamat siang teman-teman pemirsa Taniling. Salam kenal, saya Bayu 78 Farm. Saya pemilik di usaha ini teman-teman. Nah Pak, nanti kita sama warga Taniling ingin belajar mengenai integrated farming. Oh ya. 78 Farm. Itu mungkin saya tanya dulu ya, latar belakang dari 78 Farm itu dulunya seperti apa? Oh ya. Awalnya saya di sini sekitar 10 tahun yang lalu lah. Awalnya ternak kambing domba, tahun ke-4 itu saya mulai senang dunia pertanian, petani rumput budidaya pakan ternak. Terus kok saya pengen sesuatu yang lain, akhirnya saya kepikiran untuk menggabungkan beberapa lini usaha tapi di satu tempat, satu area. Ada peternakan kambing domba, ada pertanian pakan ternak, ada nanti pengolahan limbah dari kandangnya, ada saya ternak ayam petelur untuk konsumsi pribadi, ada ternak entok, ada ternak cacing, ada ternak ikan, sama yang terakhir saya ini coba fokus nanam sayur sama nanam buah Mas. Oh ini berarti ya, nanam sayur, nanam buah. Dari konsepnya sendiri sudah kelihatan tadi Pak ya? Dari awal memang dari kambing sama domba? Ya, awalnya harus itu. Ya, karena kan dari aktivitas ternak kambing domba itu pasti ada yang namanya limbah. Iya, betul. Ya, entah itu limbah kotorannya, karena saya pakai pakan hijauan itu kan pasti ada limbah sisaan pakan hijauannya. Daripada itu tidak dioptimalkan, maka saya optimalkan dari pupuk. Kebetulan saya seneng tani, akhirnya bisa termanfaatkan dengan optimal. Satu gunduk gini Mas, satu gunduk gitu, itu 5-7 ton. Seminggu saya bikin satu gunduk, itu pun kurang. Masih kurang juga. Kurang, karena saya bertemu dengan lahan-lahan yang sudah sekian puluh tahun, ini selalu menggunakan pupuk kimia. Jadi saya harus pelan-pelan ekstra benar-benar untuk mencoba mengembalikan ke kesuburan aslinya. Tadi kita sudah bahas beberapa konsepnya, mungkin kita tanya-tanya mengenai mekanismenya Pak. Ya. Kita urut dari kambing dulu mungkin. Ya. Kambing domba. Kalau pakannya pakai apa Pak? Pakannya 95% saya pakai hijauan. Ada pakan tambahan konsentrat itu untuk melengkapi. Yang utama tetap hijauan? Iya. Hijauan pun diambil dari lahan kebun sendiri? Iya. Karena masalah utama ternak kambing domba, sapi juga, itu adalah pakan. Kalau kita bisa menciptakan sumber pakan yang banyak, maka ya kita nggak kekurangan. Kambing tadi kan kotorannya diambil untuk pupuk sama media. Itu di kandang sendiri ada sistemnya nggak? Misalnya nanti
kotoran hewan langsung keluar ke sana atau diambil secara manual itu? Ini nanti diambil manual Mas, diambil manual, dikeruk, dikumpulin masuk karung, nanti dibawa ke lahan yang sana khusus untuk nyampur pakannya. Kalau yang untuk cacingnya? Cacingnya ada di belakang. Jadi kalau sudah jadi pupuk kompos, baru untuk cacing. Harus matang dulu, medianya matang dulu, itu baru nanti untuk si media cacing. Kalau kita langsung ke sana aja gimana Pak? Ayo, monggo. Kita ngobrol di sana aja ya? Monggo, ayo. Ada di belakang, agak jauh tapi. Cacingnya ada di bawah ini Mas. Oh, ini? Di bawah kandang ayam ini. Oh, iya. Ini cacing-cacingnya. Jadi nanti tinggal dikaruk gitu, diambil, dipanen, nanti didiamkan dulu semalam, keluar kotorannya, dicuci, baru berikan ke ikan atau ke mentok. Tetap ada prosesnya Ya. Kita lihat mentok Pak. Yuk. Oke. Kalau mentoknya di belakang. Ini saya breeding di sini. Ini biasanya ngasih makannya pagi dan sore. Ada berapa ekor ini Pak? Sekitar 30-an induk. Oh, tadi kan pakannya kasih cacing juga ya Pak? Cacingnya itu kalau di persentase sama campurannya berapa persen ya? Segenggam aja Mas. Soalnya dia kan menaikkan libido juga. Cuman kalau mau ternak unggas seperti ini, harus memang ada jarak dengan si kambing dombanya. Oh, nggak boleh deket ya? Nggak boleh. Minimal 25 meter. Kenapa itu? Ya, karena kan kadang ada kutunya, supaya kutunya nggak lari ke kambing domba. Itu nular? Nah, ini tomat, Mas. Terus cabai di sana cabai. Kalau di kebun, di sawah itu fokus terong sama kangkung. Cuman orang itu kadang takut bertani karena nggak punya pupuk. Iya. Saya punya pupuk. Nah, modal utamanya kan itu. Dari berangkat dari pupuk itu kan bisa lari kemana-mana. Kalau nggak punya pupuk, ongkosnya berat sekali. Pak, tadi mengenai cacing yang buat pakan tadi Pak, itu kebutuhan yang dikasih makan ke mentok sama yang ikan itu kira-kira yang punya jenengan itu cukup nggak? Kalau ngomong cukup ya kurang lah. Oh, pasti kurang ya? Pasti kurang lah, gitu. pasti kurang. Tapi dengan adanya produksi cacing, maka tingkat kebutuhan kandungan nutrisinya kan bisa sedikit ditambahi gitu, ya kan? Mentok sudah ada nih, tinggal yang terakhir mungkin kolam ikan ya Pak? Ya, kolam ikan. Ya, nanti ke sana. Oke, siap. Ada tanaman rumput, pakan ternak, ada tempat pembuatan pupuk, ada kebun pepaya, kebun sayur sama buah juga di sana banyak ya? Sama ikan. Iya, Ya. yang pasti ikan itu. Mari kita. Monggo teman-teman, yuk kita ke sana yuk. Ini tempat pembuatan pupuk. Pengolahan pupuknya di sini. Pengolahan pupuknya di sini. Terus yang di samping ini punya juga? Sebelah ini lahan kelolaan saya Mas. Sekarang udah saya tanami gamal untuk pakan ternak. Nah, area yang sini ini untuk bikin pupuknya Mas. Karena ini tidak terkelola, akhirnya beberapa saya sewa. Oh, saya sewa juga. Cuman tanahnya kan nggak subur Mas, jadi harus ditaburi pupuk banyak. Ini pupuknya seperti ini. Nih, tadi saya sampaikan pakai daun jati, daun bambu, humusnya juga pakai kotoran kambing domba. Ini tumpuan ini 5 ton atau 7 ton gitu bahannya. Segini ini ya? Nah, sekali bikin segini Mas. Sekali bikin segini. Jadi sekali panen nanti segini untuk lahan, misalnya untuk lahan rumput, lahan buah gitu, lahan sayur seperti ini yang dekat padi ini kan lahan buah pepaya sama terong tuh gitu ya. Nah, ini butuh lahan terbuka untuk ngolah ini, dan kebetulan ini kan nggak ada area perumahan, rumah nggak ada, rumahnya agak jauh, jadi mau ngelola pupuk-pupuk juga santai-santai aja gitu ya kan. Dan ini kan dekat dengan lahan, jadi settingan saya harus bikin pupuknya, ngolah pupuknya harus dekat dengan lahan tanam, karena nanti faktor bawahnya, kecepatan gitu-gitu. Karena menurut saya idealnya kalau mau integrated farm ya ada
di satu area itu ada kandangnya, ada pengolahan pupuknya, ada pertaniannya, perkebunannya, perikanannya, itu di satu area. Satu area, ya. Karena mekanisme Iya, saling terkait toh. Saling terkait. Nah, kita tadi dari kandang yang di sana, kemudian kita lompat ke pupuk ya Pak ya, Pupuk. ada sayur, kemudian di sini di lahan sewa juga. Iya, ini area kolam milik desa dan kolamnya disewakan ke warga. Oke. Semuanya ya Pak, semua satu lahan atau? Iya, ini banyak Mas kolam-kolamnya, jadi satu orang bisa sewa berapa gitu. Oh, bukan per lahan? Bukan, per kolam. Per kolam. Oh, iya. Saya sewa 8 kolam di sini. Ada 8 Pak? Ya, ini salah satunya ya. Ini ada Nila. ikan apa aja Pak? Ada nila, terus gurame. Nah tadi kalau dikasih pakannya kan cacing juga Pak? Cacing seminggu sekali Mas. Oh seminggu sekali? Seminggu sekali. Oh, bukan makanan tiap hari ya? Nggak ngejar produksinya. Kalau seminggu sekali yang lain, hari-hari lain dikasih apa? Ini daun singkong, daun talas, daun kangkung liar. Dengan integrated farm saya ngejar supaya minimal ketahanan pangan di tempat saya itu kuat. Warga Taniling, kita tadi sudah keliling di berbagai tempat. Yang pertama kita tadi ada di kandang kambing dan domba. Di sana juga ada mentok, ada sayur dan juga ada kebun atau lahan rumput ya Pak, rumput ramban sampai ke pengolahan pupuk, dan kita berakhir di sini di kolam ikan. Nah ternyata setelah kita tadi ngobrol banyak dengan Pak Bayu, ternyata sistem integrated farming itu jika diterapkan itu mendapatkan keuntungan yang sangat banyak sekali. Salah satunya banyak sekali limbah yang termanfaatkan dan sangat sedikit, hampir tidak ada yang terbuang ya Pak. Ya. Nah maka dari itu jika teman-teman ingin belajar atau ingin meniru dengan konsep integrated farming, bisa langsung datang ke sini ke 78 Farm milik Pak Bayu. Mungkin Pak Bayu ada saran untuk warga Taniling? Monggo. Oke teman-teman semuanya, bagi yang memang ada passion, ada niat untuk bertani, beternak dan berkebun gitu, perikanan, teman-teman bisa manfaatkan lingkungan ya. Sekecil apapun lahannya bisa dimanfaatkan. Nanti menerapkan sistem integrated farm ya. Entah itu walaupun kolamnya hanya pakai ember pun jadi. Saya nggak suka ternak kambing, ya udah nggak apa-apa, tapi beli pupuknya gitu dari tetangga, diolah jadi pupuk, tanam tanaman buah, tanaman bunga dan sebagainya, tanaman sayur ya. Nah ini semua bisa dilakukan siapa saja kok, ya kan? Kalau dilakukan bersama-sama kayaknya indah. Nah teman-teman, bagi yang mau lebih serius belajar mengenai ternak kambing domba dan integrated farmnya bersama saya, teman-teman bisa ikut pelatihan kami. Nanti teman-teman bisa ngontak WA saya, ada di kolom deskripsi, atau mau langsung juga boleh 0812 2838 0678. Kami mengadakan pelatihan integrated farm itu dalam 1 bulan 2 kali pelatihan. Boleh disebut alamatnya Pak, di mana? Alamatnya kalau Google Map 78 Farm Jogja gitu. Di Google Map ya? Ya. Nanti teman-teman bisa cari sendiri ya? Boleh. Nanti ngontak WA dulu. Oke. Nah, terima kasih banyak Pak Bayu dan warga Taniling. Apabila ada salah kami mohon maaf. Semoga videonya menginspirasi warga Taniling TV. Salam Taniling TV. Bisnis agri tak pernah mati.